Gadis miskin berkerudung ini nemu HP di toilet. Tak disangka kejujurannya bisa buat bos kaya raya menjadikannya istri. Hidup di kamar sempit. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus celah tipis tirai kamar kos yang sederhana. Zahra Amelina membuka matanya perlahan, menyadari rutinitas yang sama menantinya. Kamar itu tak lebih dari 4 meter persegi, dengan kasur tipis di sudut dan meja kayu yang sudah lapuk di sisi lain. Dindingnya penuh bekas cat mengelupas, dan lantai keramiknya dingin saat kaki telanjang menyentuhnya. Namun bagi Zahra, kamar itu adalah seluruh dunia kecilnya, tempat ia menata hidup meski serba kekurangan. Di atas meja, tersusun rapi beberapa alat tulis dan buku catatan yang menandakan Zahra tak hanya bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mengubah nasibnya. Ia berusaha menabung sedikit demi sedikit, meski penghasilan dari pekerjaan serabutan kadang tak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap lembar rupiah dihitung dengan hati-hati, setiap pengeluaran selalu dipertimbangkan. Zahra menarik napas panjang dan menyesap udara pagi yang bercampur dengan aroma kopi tetangga kos. Ia mengenakan kerudung sederhana, berwarna coklat muda, tanpa motif, namun selalu tersampir rapi di kepalanya. Bagi Zahra, kerudung itu bukan sekadar penutup kepala. Ia adalah simbol keteguhan, harga diri, dan identitasnya di tengah dunia yang seringkali menilai dari penampilan. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, roti tawar dan seteguk teh hangat, Zahra mengecek ponselnya. Pesan singkat dari tetangga kos menanyakan apakah ia bisa menjaga beberapa pekerjaan tambahan hari ini. Dengan cepat ia membalas, "Siap, Bu. Terima kasih." Meski lelah, Zahra selalu menepati janji. Menjadi pekerja serabutan berarti ia tak memiliki waktu untuk bersantai. Tapi ia bangga bisa bertahan. Pagi itu, ia mengenakan sepatu sederhana dan membawa tas kain usang. Jalanan menuju tempat kerja terasa panjang, tapi Zahra melangkah dengan kepala tegak. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap keringat adalah bukti keberanian. Di tengah keramaian kota, Zahra hanyalah satu wajah kecil di antara lautan manusia yang berlalu lalang. Namun ia membawa keyakinan bahwa kejujuran dan kerja keras akan membawanya pada hari yang lebih baik. Sesampainya di gedung perkantoran, Zahra menatap bangunan megah itu dengan campuran kagum dan cemas. Pekerjaan hari itu adalah menyapu lantai dan membersihkan toilet, pekerjaan yang banyak orang anggap remeh, tapi baginya adalah sumber nafkah yang menegaskan keberadaannya. Ia menarik napas, mengikat kerudungnya lebih kencang, dan memasuki gedung dengan langkah mantap. Di sini, di antara kemewahan yang jauh dari jangkauan hidupnya, Zahra tetap berdiri dengan kepala tegak, menempatkan harga diri di atas segala keterbatasan. Pekerjaan yang melelahkan. Gedung perkantoran itu menjulang tinggi, dengan lantai marmer yang berkilau dan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Setiap kali Zahra Amelina melangkah masuk, rasanya seperti memasuki dunia lain. Dunia yang jauh dari kamar kos sempitnya, dari aroma kopi dan roti tawar, dan dari hiruk-pikuk jalanan yang sudah ia kenal begitu lama. Di sini, semua tampak rapi, mewah, dan tak tersentuh oleh kehidupan sehari-hari yang sederhana. Zahra membawa ember dan sapu, perlengkapan sederhana yang menjadi senjata hariannya. Ia memulai pekerjaan dengan menyapu lantai lobi, membersihkan debu di sudut-sudut meja, dan memastikan setiap kursi tamu rapi. Kadang, ketika melihat tamu-tamu yang mengenakan jas mahal melintas dengan wajah sibuk, Zahra merasa asing, seolah keberadaannya tak terlihat, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, pekerjaan ini penting baginya dan juga bagi keluarganya yang menaruh harapan di pundaknya. Membersihkan toilet selalu menjadi tantangan tersendiri. Aroma yang menusuk, lantai yang licin, dan permukaan keramik yang membutuhkan ketelitian ekstra membuat pekerjaan itu melelahkan. Namun Zahra melakukannya dengan sabar. Ia menyeka setiap permukaan hingga bersih, mengganti tisu, dan memastikan setiap wastafel mengilap.
Ia percaya bahwa walau pekerjaan ini dianggap remeh oleh banyak orang, ketulusan dan tanggung jawablah yang membuat perbedaan. Siang hari, ketika gedung dipenuhi oleh pegawai yang sibuk dengan rapat dan telepon, Zahra sering berjalan di antara mereka. Ia melihat layar laptop yang menampilkan angka-angka besar, telepon genggam terbaru, dan pakaian mahal yang dipakai para eksekutif. Seringkali, ia merasa kecil di antara kemewahan yang begitu nyata, tapi di balik itu, ia menemukan motivasi. Kehidupan seperti ini, walau jauh dari miliknya, mengingatkannya untuk tetap bersyukur atas yang dimiliki dan bekerja lebih keras. Saat istirahat sebentar di kantin karyawan, Zahra membuka tas kecilnya dan menyantap bekal sederhana, nasi bungkus dengan telur goreng dan sayur tumis. Sambil makan, ia memperhatikan para karyawan makan siang dengan santai dan tertawa, tampak bebas dari beban yang ia rasakan. Namun Zahra tak iri. Ia menikmati momen itu dengan tenang, menenangkan diri sebelum kembali menghadapi pekerjaan yang menumpuk. Setiap sore, setelah menyelesaikan seluruh lantai dan memastikan semua bersih, Zahra duduk sejenak di tangga gedung, menatap langit yang mulai berubah warna. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap ringan. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, bangga bisa bertahan di tengah kesibukan dan kemewahan yang terasa asing. Pekerjaan ini melelahkan, memang. Kadang tangannya lecet, punggungnya pegal, dan kakinya nyeri. Namun Zahra tahu, setiap tetes keringat adalah investasi untuk masa depannya. Setiap lantai yang ia sapu, setiap toilet yang ia bersihkan, adalah bukti ketekunan dan kesabaran yang mungkin suatu hari akan mengubah hidupnya. Meski saat itu, ia belum tahu bagaimana. Toilet yang mengubah takdir. Sore itu, matahari mulai meredup, dan cahaya hangat menembus jendela kaca gedung tinggi. Gedung perkantoran itu sudah sepi. Hanya suara langkah kaki beberapa karyawan yang masih bekerja dan dentingan lift yang sesekali terdengar. Zahra Amelina menarik napas panjang saat menaiki tangga menuju lantai atas, membawa perlengkapan kebersihan seperti biasa. Ketika ia membuka pintu toilet, aroma pembersih yang khas menyambutnya, bercampur dengan sedikit aroma tak sedap dari saluran air. Ia mulai menjalankan rutinitasnya, menyeka wastafel, mengepel lantai, dan memastikan setiap permukaan bersih. Saat memeriksa salah satu toilet, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di atas rak kecil. Sebuah ponsel hitam berkilau tergeletak begitu saja. Zahra mencondongkan tubuh, memeriksa dengan hati-hati. Ponsel itu tampak baru dan mahal, desainnya modern, casingnya mulus, dan layar kaca yang besar memantulkan cahaya lampu toilet. Detik-detik itu terasa hening. Hatinya berdebar. Ia tahu ponsel itu bukan miliknya. Satu sisi hatinya berkata, ini bisa dijual, bisa membantu untuk membayar kos atau membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi suara hatinya yang lain lebih keras. Kejujuran adalah harga diri, dan Zahra selalu menempatkan harga diri di atas segalanya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat ponsel itu. Layar menyala otomatis, menampilkan beberapa notifikasi masuk dan panggilan tak terjawab. Salah satu nama di layar menonjol, Arga Mahendra. Zahra menelan ludah, merasa terkejut sekaligus penasaran. Siapa orang yang begitu penting hingga ponselnya berharga fantastis? Dan bagaimana ia bisa tersisa begitu saja di toilet lantai atas? Ia menatap ponsel itu beberapa saat, kemudian menaruhnya kembali di tas kainnya. Aku harus mengembalikannya, gumamnya pelan. Ia menolak untuk menyerah pada godaan. Kerendahan hati dan kejujuran yang selalu ia pegang menjadi pedoman, meski tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan ponsel itu. Setelah memastikan toilet bersih, Zahra membawa ponsel itu ke meja kebersihan di lobi. Di sana, ia menanyakan pada satpam yang berjaga, "Pak, apakah ada yang kehilangan ponsel?" Satpam hanya mengangkat bahu. Gedung itu memang ramai, dan tidak ada yang tahu siapa pemilik ponsel itu. Zahra menatap ponsel di tangannya. Ia tahu langkah berikutnya harus tepat. Ia bisa saja menyerah dan menyimpannya sementara,
Tapi ia menepuk hati kecilnya. Kejujuran bukan sekadar kata, tapi tindakan nyata. Ia memutuskan untuk menunggu sampai ia bertemu pemiliknya secara langsung, meski ia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Saat keluar dari toilet, langkah Zahra terasa lebih berat, tapi hatinya ringan. Ponsel itu bukan hanya benda, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu bagaimana, tapi ada perasaan aneh di dadanya, bahwa keputusan sederhana untuk jujur ini akan menjadi titik balik, sebuah takdir yang menunggu untuk terbuka. Pilihan kejujuran. Zahra duduk di tangga gedung, tas kain di pangkuan, dan ponsel mahal itu masih menempel di tangannya. Sore mulai meredup. Bayangan gedung menjorok panjang ke lantai lobi. Ia menatap layar ponsel dengan pandangan penuh pertimbangan. Hatinya bergolak. Sejak pagi, ia memikirkan semua kebutuhan hidup yang menumpuk, kos yang harus dibayar, sisa uang makan yang menipis, dan pakaian yang mulai lusuh. Satu sisi hatinya berkata, ini kesempatan. Tidak ada yang akan tahu. Bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan sedikit menabung. Namun suara batinnya lebih kuat. Zahra menghela napas panjang. Kejujuran adalah harga diri, sesuatu yang tidak bisa dijual dengan uang, tidak peduli seberapa besar godaan itu. Aku tidak bisa. Aku tidak boleh mengambil hak orang lain, gumamnya pelan, sambil menekan layar ponsel itu. Zahra tahu langkah selanjutnya harus tepat. Ia tidak mengenal pemilik ponsel itu, dan gedung ini begitu besar. Tapi ia tidak mau menyerah. Ia menepikan rasa lelah yang menumpuk dari pekerjaan seharian, dan mulai merencanakan caranya menemukan pemiliknya. Pertama, ia mendekati satpam. Dengan sopan, ia menyerahkan ponsel itu dan bertanya, "Pak, apakah ada laporan kehilangan ponsel hari ini?" Satpam hanya menggeleng. "Belum ada, Nak. Mungkin nanti ada yang melapor." Tidak putus asa, Zahra mencatat nomor terakhir yang melakukan panggilan. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk. Ia juga melihat daftar kontak, mencari nama yang tampak penting atau familiar di gedung ini. Semuanya tampak asing, tapi satu nama menonjol, Arga Mahendra. Zahra tahu ini adalah nama besar, bukan orang sembarangan. Hatinya sedikit berdebar. Jika ia menghubungi nomor ini, setidaknya ia bisa mengembalikan ponsel langsung ke pemiliknya. Tetapi, rasa canggung menyeruak. Bagaimana kalau ia marah? Bagaimana kalau ia menganggapku pencuri? Pikirnya. Namun naluri benar dan niat tulus mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar, Zahra menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar di telinga, dan setiap detik menambah ketegangan. Ia menahan napas, menyiapkan dirinya untuk segala kemungkinan. Di luar, dunia tampak normal. Lampu-lampu gedung mulai menyala, lift terus bergerak, dan beberapa karyawan masih keluar masuk. Tapi bagi Zahra, waktu seakan berhenti. Ponsel di tangannya bukan hanya benda berharga, tapi ujian terhadap prinsip hidupnya. Saat nada diangkat, suara di ujung telepon terdengar jelas dan tegas. "Halo?" Zahra menelan ludah, suaranya sedikit bergetar tapi tegas. "Permisi, Pak. Saya menemukan ponsel ini di toilet lantai atas. Saya ingin mengembalikannya." Suara itu berhenti sejenak, kemudian terdengar nada terkejut dan kagum. "Kamu benar-benar menemukan dan ingin mengembalikannya? Baiklah, bisa datang ke lantai saya sekarang." Hati Zahra berdebar. Ini adalah langkah pertama, tapi ia merasa lega. Kejujuran yang ia pertahankan sepanjang hidup akhirnya membawa kesempatan, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Zahra mengikat kerudungnya lebih rapi, mengangkat tas, dan melangkah mantap menuju lift. Takdir yang baru saja dimulai kini menunggu di depan, dan ia siap menghadapi apapun dengan prinsip yang tak tergoyahkan. Nama di layar. Zahra menatap layar ponsel itu dengan mata yang tak bisa berhenti mengamati setiap detailnya. Nada notifikasi masih tersisa di telinganya,
dan setiap dering yang sebelumnya tidak terjawab seakan menuntutnya untuk menemukan pemiliknya. Daftar panggilan tak terjawab tampak panjang, beberapa dari hari-hari sebelumnya, menunjukkan bahwa ponsel ini begitu penting bagi pemiliknya. Di antara deretan nama dan nomor, satu nama membuat jantung Zahra sedikit berdegup lebih cepat. Arga Mahendra. Nama itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu dalam tampilan layar yang membuat Zahra penasaran sekaligus waspada. Siapa dia, ya? Gumamnya pelan sambil menelusuri layar. Ia menggeser layar, melihat pesan singkat terakhir. Tidak ada isi yang jelas, hanya beberapa pesan pekerjaan dan pengingat jadwal. Dari situ, Zahra bisa menebak bahwa pemilik ponsel ini adalah orang yang sibuk, mungkin penting. Bayangan gedung yang mewah, lift yang selalu bergerak, dan karyawan yang berlalu lalang membuatnya sadar, ia akan menghadapi seseorang yang berbeda dari dunia kecilnya. Rasa takut bercampur kagum. Hatinya bergumam. Bagaimana kalau ia marah? Bagaimana kalau ia menyangka aku pencuri? Namun secepat itu juga, naluri dan niat tulus menguatkannya. Ponsel ini bukan miliknya, dan kebenaran harus ditegakkan. Zahra mengamati layar lebih seksama. Ada ikon pesan dari beberapa nomor dengan inisial berbeda, tapi yang paling menonjol adalah nama Arga Mahendra, yang seolah memanggilnya untuk berani bertemu. Nafasnya sedikit tertahan saat memikirkan pertemuan itu. Ia membayangkan pria muda, rapi, mungkin penuh wibawa, yang pemikirannya jauh dari kehidupan sederhana seperti miliknya. Namun Zahra menarik napas panjang. Aku harus melakukannya, bisiknya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ponsel, tapi titik awal sesuatu yang akan mengubah hidupnya, meski ia belum tahu seberapa besar. Dengan hati-hati, ia menyiapkan dirinya. Tas kain di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena beban fisik, tapi karena ketegangan yang mengiringi niatnya. Setiap langkah menuju lift seperti menapaki jalan takdir. Zahra menatap layar sekali lagi, menekan tombol untuk menelpon Arga Mahendra. Nada sambung terdengar di telinga, dan detak jantungnya semakin cepat. Inilah momen di mana kejujuran dan keberanian bertemu, di depan seorang pemilik ponsel yang namanya baru saja ia kenal dari layar kecil itu. Lift terbuka, dan Zahra melangkah masuk. Langkahnya mantap. Kerudungnya tersampir rapi di bahu, dan di hatinya, ada satu tekad. Ia akan mengembalikan ponsel itu, dengan integritas yang tak bisa diganggu-gugat. Disinilah awal dari pertemuan yang tak disangka, awal dari babak baru dalam hidupnya, dan awal dari takdir yang menunggu untuk terbuka. Pertemuan pertama. Lift terbuka di lantai atas, dan Zahra melangkah keluar dengan hati yang berdebar. Matanya menatap koridor yang panjang dan rapi. Dinding kaca memantulkan cahaya sore yang hangat. Di ujung koridor, seorang pria muda dengan jas rapi sedang menatap layar laptop di mejanya. Zahra mengenali sosok itu dari foto-foto yang tersebar di media sosial gedung. Arga Mahendra, pemilik gedung sekaligus bos muda yang terkenal kaya raya dan berpengaruh. Rasa gugup menyelimuti tubuhnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara di ruangan terasa sejuk. Ia menahan napas dan melangkah maju. Tangan masih memegang ponsel yang menjadi saksi niat baiknya. Permisi, Pak. Suara Zahra terdengar sedikit gemetar, tapi jelas. Saya menemukan ponsel ini di toilet lantai atas. Saya ingin mengembalikannya. Arga menatapnya. Matanya yang tajam seketika melembut. Ia bangkit dari kursi dan melangkah mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah, dan Zahra bisa melihat wajahnya yang rapi, raut tegas, namun ada kilatan penasaran dan kagum di matanya. Benarkah? Suara Arga rendah, tetapi terdengar hangat. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap Zahra. Kamu yang menemukannya? Zahra mengangguk. Ya, Pak. Saya tidak mau menyimpannya. Saya ingin mengembalikannya ke pemiliknya yang sebenarnya. Ada keheningan sesaat. Arga tersenyum tipis, sesuatu yang jarang terlihat oleh orang lain.
Jarang sekali seseorang sejujur ini, katanya sambil mengambil ponsel itu dari tangan Zahra. Tangan mereka bersentuhan sebentar, dan Zahra merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Terima kasih, Arga melanjutkan, menatap mata Zahra dengan serius. Bukan hanya karena kamu mengembalikan ponsel ini, tapi karena keberanianmu melakukan hal yang benar. Banyak orang mungkin tidak peduli, tapi kamu memilih berbeda. Zahra menunduk, merasa malu tapi bangga. Sama-sama, Pak. Itu, memang seharusnya begitu. Arga tersenyum lagi, kali ini dengan nada ringan. Kalau begitu, aku harus mengenalmu lebih baik. Nama kamu? Zahra Amelina, Pak. Jawabnya, suara lebih mantap kini. Arga mengangguk singkat. Zahra, senang bertemu denganmu. Aku kagum pada kejujuranmu. Zahra merasakan campuran kagum, gugup, dan sedikit tak percaya. Ia hanya gadis sederhana dari kamar kos sempit. Namun di hadapan bos muda kaya raya itu, tindakannya, sesuatu yang sederhana menurutnya, memberi kesan mendalam. Saat Zahra membalikkan badan untuk pergi, Arga menambahkan, besok, datanglah ke kantorku. Aku ingin berbicara lebih lanjut. Hati Zahra berdebar kencang. Sebuah undangan sederhana, tapi terasa seperti pembuka jalan menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Tatapan penuh terkejut. Arga Mahendra duduk kembali di kursinya, menatap ponsel yang baru saja dikembalikan Zahra. Ia menepuk layar ponsel itu perlahan, namun pikirannya tidak fokus pada benda di tangannya. Semua perhatiannya tertuju pada gadis sederhana yang berdiri di depannya, Zahra Amelina. Matanya menelusuri setiap detail, kerudung coklat muda yang sederhana, wajah bersih tanpa make-up berlebihan, pakaian kerja yang rapi tapi tidak mewah, dan langkahnya yang mantap meski ada rasa gugup. Arga menelan ludah. Hatinya seperti terguncang oleh ketulusan yang terpancar dari diri Zahra. Jujur saja, aku tidak menyangka seseorang sejujur ini masih ada, gumam Arga di dalam hati. Dunia bisnis yang keras, penuh tipu muslihat dan ambisi, jarang memberi ruang bagi ketulusan seperti itu. Dan kini, di depannya, ada gadis yang menegaskan bahwa nilai itu masih hidup. Zahra menunggu dengan tenang, sedikit menunduk, menyadari tatapan Arga yang lama menelusuri dirinya. Ia merasa canggung, tapi juga bangga. Aku hanya melakukan yang benar, jawabnya pelan saat Arga akhirnya menatap matanya. Suara itu tegas, penuh keyakinan. Arga terdiam sejenak, mencoba menata kata-kata. Benar, benar-benar hal sederhana, tapi sangat berarti, katanya akhirnya. Ia menyadari bahwa bukan sekadar ponsel yang dikembalikan, tapi integritas, keberanian, dan keteguhan Zahra yang membuatnya terkesan. Hatinya dipenuhi rasa kagum yang aneh. Ia sering bertemu orang-orang cerdas dan ambisius, tetapi jarang sekali seseorang meninggalkan kesan hanya dengan kejujuran dan ketulusan. Ia merasa tertantang sekaligus penasaran. Siapa gadis ini? Dan bagaimana ia bisa hidup di dunia yang begitu jauh berbeda dari dirinya? Zahra, meski sederhana, tidak tampak takut atau rendah diri. Ia berdiri dengan kepala tegak, menahan rasa gugup, dan menunggu instruksi atau ucapan selanjutnya. Sikapnya yang tenang, wajar, dan tulus membuat Arga sulit mengalihkan pandangan. Zahra, sejujurnya, aku kagum padamu, Arga akhirnya berkata. Nada suaranya rendah, tapi ada kehangatan yang sulit disembunyikan. Bukan banyak orang yang melakukan hal yang benar tanpa pamrih. Zahra tersenyum tipis, pipinya memerah sedikit. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin melakukan yang benar. Arga mengangguk. Tatapannya masih terpaku pada gadis yang berdiri di depannya. Rasa terkejut perlahan berubah menjadi rasa penasaran dan kekaguman yang tulus. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Sesuatu dalam diri Zahra telah menembus lapisan dunia keras yang selama ini ia kenal,
sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Di balik semua kemewahan, angka, dan kekuasaan, Arga menyadari satu hal, kejujuran dan ketulusan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia duga. Dan tatapan penuh terkejut itu menjadi awal dari rasa penasaran yang lambat laun akan membuat Arga semakin dekat dengan Zahra, gadis sederhana yang baru saja mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ucapan terima kasih yang tulus. Arga Mahendra menatap Zahra sejenak. Matanya serius tapi lembut. Ia mengambil napas dalam, mencoba menata kata-kata agar terdengar tulus. Zahra, aku ingin berterima kasih. Tidak banyak orang yang melakukan hal seperti ini, katanya. Suaranya rendah, penuh ketulusan, bukan sekadar basa-basi seorang bos kepada pegawai atau orang yang ia kenal. Zahra menunduk sedikit, menahan rasa gugup. Sama-sama, Pak. Memang, seharusnya dikembalikan ke pemiliknya, jawabnya. Nada suaranya tenang, sederhana, namun terdengar mantap. Arga menghela napas, lalu merogoh saku jasnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini, sebagai tanda terima kasih. Aku tahu nilainya cukup besar, tapi aku ingin kamu menerimanya. Zahra menatap amplop itu, matanya terbuka lebar sejenak. Ia tahu bahwa jumlah yang ditawarkan pasti fantastis bagi hidupnya yang sederhana. Nafasnya sedikit tertahan. Namun kemudian, ia tersenyum tipis, menggelengkan kepala. Maaf, Pak, tapi aku tidak bisa menerima ini, kata Zahra dengan suara mantap. Aku hanya melakukan yang benar. Aku tidak melakukan ini untuk uang atau imbalan. Arga terdiam sejenak, memandang gadis yang berdiri di depannya. Kejujuran dan prinsip Zahra membuatnya terkesan. Banyak orang di dunia ini yang melakukan hal benar hanya jika ada imbalannya. Tapi Zahra berbeda. Ia melakukannya murni karena hati nurani dan keyakinan. Benar-benar berbeda. Gumam Arga di dalam hati. Ia menatap Zahra lebih lama, mencoba memahami kekuatan yang ada pada gadis sederhana ini. Jarang sekali aku menemui seseorang seperti kamu, katanya akhirnya, suaranya hangat. Aku kagum, Zahra. Zahra tersenyum, pipinya memerah tipis. Terima kasih, Pak. Itu saja sudah cukup, jawabnya. Ia menata kerudungnya, lalu bersiap melangkah pergi, meninggalkan ruang kantor yang mewah itu dengan kepala tegak. Arga menatapnya pergi. Hatinya masih bergolak. Rasa kagum berubah menjadi rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang yang sederhana, dengan hidup yang serba terbatas, bisa memiliki keberanian dan ketulusan seperti itu? Di saat itu, Arga menyadari satu hal. Tidak semua hal di dunia bisa dibeli dengan uang. Beberapa hal, seperti kejujuran, ketulusan, dan integritas, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Dan ucapan terima kasih yang tulus itu, serta senyum sederhana Zahra yang menolak imbalan besar, menjadi momen pertama yang menandai awal dari ikatan yang perlahan akan tumbuh di antara mereka. Ikatan yang lahir dari ketulusan hati, bukan harta atau status sosial. Perhatian yang berbeda. Hari-hari berikutnya, dunia Zahra tetap sederhana seperti biasa. Kamar kos sempit, pekerjaan serabutan, dan rutinitas membersihkan gedung. Namun sesuatu yang berbeda mulai terasa. Setiap kali ia melewati lantai kantor, ia merasakan tatapan dari kejauhan, selalu penuh perhatian. Arga Mahendra. Arga tidak pernah menatap orang sembarangan. Ia selalu rapi, tegas, dan penuh perhitungan. Namun kini, di antara kesibukan rapat dan telepon, pandangannya sering mencari Zahra. Tidak dengan nada merendahkan atau sekadar basa-basi bos terhadap pegawai, tapi dengan rasa kagum yang tulus, yang membuatnya ingin memahami gadis sederhana ini lebih dalam. Suatu sore, ketika Zahra sedang menyapu lantai lobi, Arga muncul dari ruang kerjanya, tersenyum tipis. Zahra, panggilnya. Suara itu ringan, tapi membuat Zahra menatapnya sejenak. Bagaimana hari ini?
Zahra mengangkat kepala, sedikit terkejut. Baik, Pak. Seperti biasa. Jawabnya sopan, meski hatinya berdebar. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian langsung dari bos. Apalagi seorang Arga Mahendra yang terkenal sibuk. Arga mengangguk sambil menatapnya sebentar. Seakan menilai dengan mata yang berbeda. Kamu selalu teliti dengan pekerjaanmu. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ucapnya. Nada suaranya hangat, bukan sekadar komentar biasa, tapi pengakuan yang membuat Zahra merasa dihargai. Zahra tersenyum tipis, menunduk sebentar. Terima kasih, Pak. Aku memang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Arga tersenyum tipis, kemudian meninggalkannya. Tapi matanya tetap tertuju pada gadis itu saat ia berjalan pergi. Ada rasa penasaran yang terus berkembang. Bagaimana seseorang yang sederhana, hidupnya penuh keterbatasan, bisa memiliki keteguhan dan kejujuran yang jarang ditemuinya? Hari demi hari, perhatian itu semakin nyata. Arga mulai memberi komentar kecil tentang pekerjaannya, menanyakan kabarnya saat ia lewat, bahkan kadang tersenyum padanya tanpa alasan yang jelas. Bagi Zahra, itu terasa aneh tapi hangat. Ia tidak pernah mengharapkan pujian atau perhatian, tapi ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bahwa keberadaan dan usahanya diperhatikan oleh seseorang yang selama ini tampak jauh dari dunianya. Di balik kemewahan, di antara rapat dan telepon, Arga menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan Zahra. Dan Zahra, meski masih bekerja keras dengan rutinitasnya, mulai menyadari bahwa tatapan penuh perhatian itu bukan sekadar formalitas. Ada sesuatu dalam dirinya yang berhasil menarik perhatian Arga, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau status, yaitu ketulusan. Sejak hari itu, hubungan mereka memasuki fase baru, bukan persahabatan, bukan pekerjaan semata, tapi sebuah rasa penasaran dan ketertarikan yang perlahan tumbuh, lahir dari ketulusan hati Zahra yang jarang ditemui Arga dalam dunia bisnis yang keras. Tawaran tak terduga. Beberapa hari setelah pertemuan di lantai atas, Zahra melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, membersihkan gedung, menyapu, mengepel, dan memastikan setiap sudut lantai tetap rapi. Namun hari itu, suasana berbeda. Ketika ia selesai membersihkan toilet dan bersiap turun, Arga muncul di depan lobi, tersenyum dengan cara yang tidak biasa ia lakukan. Zahra, panggil Arga. Suaranya hangat tapi penuh arti. Zahra menoleh, sedikit kaku. Ada waktu sebentar. Zahra mengangguk, menata kerudungnya, dan mengikuti Arga menuju sebuah ruang konferensi kecil. Di sana, Arga menatapnya serius, sambil menutup pintu. Aku ingin menawarkan sesuatu, katanya. Nada suaranya tidak seperti bos kepada pegawai biasa, tapi lebih seperti seseorang yang melihat potensi yang jarang ditemukan. Zahra menelan ludah, hatinya berdebar. Tawaran apa, Pak? Tanyanya hati-hati. Arga tersenyum tipis. Aku ingin kamu bekerja langsung di perusahaanku, di bagian administrasi dan proyek-proyek kecil. Gajimu akan lebih baik, lingkungan kerja lebih nyaman, dan kamu bisa belajar banyak hal yang mungkin tidak akan kamu dapatkan di sini. Zahra terdiam. Tawaran itu sangat menggiurkan, tapi juga mengejutkan. Ia adalah gadis sederhana, terbiasa hidup pas-pasan, dan jarang berpikir tentang dunia perusahaan yang besar. Rasa takut dan ragu muncul. Apa aku pantas? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tersesat di dunia yang jauh berbeda ini? Arga melihat keraguan di wajahnya. Ia mencondongkan badan sedikit, menatap Zahra dengan serius tapi penuh keyakinan. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku benar-benar percaya kamu bisa melakukannya. Aku melihat ketekunan dan kejujuranmu, itu lebih berharga daripada pengalaman atau gelar apapun. Zahra menunduk sebentar, memikirkan semua yang telah ia jalani. Kamar kos sempit, pekerjaan serabutan, kehidupan yang keras namun sederhana. Tawaran ini adalah peluang yang bisa mengubah hidupnya, tapi juga membawa tanggung jawab besar.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit-menit panjang, ia mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan tatapan Arga yang penuh harap. "Baik, Pak. Aku akan mencoba," kata Zahra akhirnya. Suaranya mantap, meski ada sedikit getar karena gugup. Arga tersenyum lebar. Ekspresinya terlihat lega dan senang. "Bagus, Zahra. Aku yakin kamu akan melakukan yang terbaik." Di luar ruang konferensi, Zahra menarik napas panjang. Hatinya campur aduk, antara takut, gugup, dan juga semangat. Ia tahu keputusan ini akan membawa hidupnya ke arah yang sama sekali berbeda. Dunia yang sebelumnya terasa jauh dan asing kini terbuka untuknya, penuh dengan kesempatan dan tantangan baru. Dan saat ia melangkah keluar, menggenggam tas kainnya, Zahra menyadari satu hal. Kejujuran dan ketekunan yang ia pertahankan selama ini akhirnya membuka pintu takdir baru, sebuah jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia baru. Hari pertama Zahra Amelina bekerja di kantor Arga Mahendra terasa seperti memasuki dunia lain. Lobi gedung tinggi yang selama ini hanya ia sapu kini menjadi tempat ia berjalan dengan tujuan yang jelas. Bekerja di ruangan yang megah, di antara orang-orang berpakaian rapi, layar komputer canggih, dan meja-meja kaca yang berkilau. Langkahnya terasa berat, bukan karena jarak atau fisik, tetapi karena perasaan minder yang menyelimuti. Ia mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, kerudungnya tersampir rapi di bahu. Setiap tatapan dari karyawan lain membuatnya merasa berbeda, tidak karena mereka memandang rendah, tapi karena ia sadar hidupnya sebelumnya sangat berbeda. "Selamat datang, Zahra," sapa seorang wanita muda dengan senyum ramah. "Aku Kirana, salah satu rekan di sini. Jangan khawatir, kamu pasti bisa beradaptasi." Zahra tersenyum tipis, sedikit lega. "Terima kasih, Kak Kirana. Aku akan berusaha." Hari itu ia mulai belajar sistem administrasi sederhana, mengenal tata kelola proyek, dan memahami alur pekerjaan di perusahaan besar. Semua terasa rumit, penuh istilah baru, dan teknologi yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Terkadang, jari-jari Zahra terasa kaku saat mengetik. Matanya berkunang-kunang ketika melihat spreadsheet penuh angka, dan kepala kecilnya hampir terasa berat memikirkan semua prosedur baru. Namun, di tengah rasa minder itu, Zahra menemukan motivasi yang kuat. Setiap tugas yang berhasil ia selesaikan, sekecil apapun, membuatnya tersenyum. Ia sadar bahwa dunia ini menuntut kerja keras, tapi ketekunan dan kesabaran bisa membawanya maju. Saat makan siang di kantin kantor, Zahra duduk sendiri, memperhatikan karyawan lain yang bercakap-cakap santai. Ia merasa sedikit asing, tapi tidak canggung. Ia menyiapkan diri untuk belajar, menyesuaikan diri, dan perlahan menembus dunia baru yang sebelumnya terasa jauh di luar jangkauannya. Di sore hari, Arga muncul di ruangannya. "Bagaimana hari pertamamu?" tanyanya, suara hangat tapi tegas. Zahra menatapnya, sedikit tersenyum. "Semuanya berbeda, Pak. Tapi aku akan belajar. Pak, aku ingin melakukan yang terbaik." Arga tersenyum tipis, seakan puas dengan jawaban itu. "Aku percaya kamu bisa, Zahra. Dunia ini memang berbeda, tapi aku yakin ketulusan dan kerja kerasmu akan membuatmu cepat menyesuaikan diri." Saat ia meninggalkan kantor sore itu, langkah Zahra terasa lebih mantap. Dunia baru ini menakutkan, melelahkan, tapi juga penuh peluang. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali, dan ia bertekad untuk memanfaatkan setiap detiknya. Di luar gedung, sinar matahari sore memantul di kaca, seolah menyambut langkah Zahra menuju kehidupan baru, hidup yang jauh lebih luas dari kamar kos sempitnya, pekerjaan serabutan, dan dunia yang ia kenal sebelumnya. Tatapan iri. Hari-hari pertama Zahra di kantor berjalan dengan penuh tantangan, tapi juga mulai terasa menyenangkan. Ia belajar banyak hal baru, berinteraksi dengan rekan-rekan yang ramah seperti Kirana, dan perlahan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang mewah. Namun,
Tidak semua orang menyambut kehadirannya dengan ramah. Randy Prakoso, salah satu manajer di perusahaan, menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Dari jauh, ia memperhatikan interaksi Zahra dengan Arga, bagaimana Arga sering menanyakan kabarnya, memberikan arahan dengan nada lembut, bahkan sesekali tersenyum padanya tanpa alasan yang jelas. Di matanya, semuanya terasa berbeda. Randy merasa posisi dan reputasinya sebagai manajer yang berpengalaman mulai terganggu. Ia membulatkan bibir, menepuk meja di ruang kerjanya, dan bergumam sendiri. Siapa gadis itu? Kenapa Arga begitu perhatian padanya? Ini tidak biasa. Tatapan iri Randy semakin jelas setiap kali Zahra melintas. Ia menatap gerak-gerik gadis itu yang sederhana, sopan, dan tidak mencolok. Namun entah bagaimana berhasil menarik perhatian bos muda yang selama ini sulit dipengaruhi. Hanya karena gadis itu, baru di sini, Arga sudah terlihat kagum, pikir Randy. Rasa iri itu menimbulkan kombinasi perasaan curiga dan was-was, seolah keberadaan Zahra bisa mengganggu posisinya atau bahkan mempengaruhi keputusan Arga di kantor. Randy mulai merencanakan cara untuk memperhatikan setiap langkah Zahra. Ia memperhatikan kemana ia pergi, siapa yang ditemuinya, dan bagaimana Arga menanggapi kehadirannya. Semakin ia menonton, rasa cemburu dan curiga semakin tumbuh. Aku harus hati-hati, atau ini bisa merusak reputasiku di mata bos, gumamnya. Di sisi lain, Zahra tidak menyadari tatapan Randy yang penuh curiga. Ia tetap fokus pada pekerjaan, berusaha belajar dengan cepat, dan menjaga sikap rendah hati. Ia merasa nyaman bekerja, meski tahu ada mata-mata yang diam-diam menilai setiap gerakannya. Namun, bagi Randy, ketulusan dan perhatian yang Arga tunjukkan terhadap Zahra bukan sekadar gangguan kecil. Itu adalah ancaman terhadap ego dan ambisinya. Tatapan iri itu menjadi awal dari konflik kecil yang perlahan akan meningkat. Meski saat ini hanya berupa perasaan curiga yang belum diungkapkan. Dan di antara hiruk-pikuk kantor yang mewah, dua dunia berbeda mulai bertabrakan. Satu dunia tulus dan sederhana dari Zahra, dan satu dunia ambisi dan iri dari Randy. Dua kekuatan yang tanpa sadar akan memengaruhi perjalanan mereka di hari-hari mendatang. Kirana yang mendukung. Hari itu, suasana kantor terasa sedikit menegangkan bagi Zahra. Ia menyadari tatapan curiga Randy yang sesekali menyorotnya dari balik meja, membuat hatinya sedikit tidak nyaman. Namun, tepat di saat itu, seorang wanita muda dengan senyum hangat mendekatinya. Zahra, kan? Aku Kirana Putri. Sapa wanita itu dengan nada ramah. Jangan khawatir soal yang tadi, aku akan membantumu menyesuaikan diri di sini. Zahra menoleh, sedikit terkejut. Tidak menyangka ada seseorang yang datang dengan tulus menawarkan bantuan di tengah dunia yang terasa asing baginya. Terima kasih, Kak Kirana. Aku masih belajar banyak. Jawabnya dengan sopan, sedikit tersipu. Kirana tersenyum, menepuk bahu Zahra dengan lembut. Aku juga pernah seperti kamu. Pertama kali masuk sini, semuanya terasa sulit, asing, dan menegangkan. Tapi percayalah, kalau kamu fokus dan belajar dengan hati, semuanya akan terasa lebih mudah. Sejak pertemuan itu, Kirana menjadi teman pertama Zahra di kantor. Setiap kali Zahra ragu atau merasa minder, Kirana selalu ada untuk memberi semangat. Jangan terlalu khawatir soal tatapan orang lain. Fokus saja pada pekerjaanmu. Ketulusanmu akan selalu terlihat, kata Kirana suatu sore ketika mereka duduk di kantin, menikmati secangkir teh hangat. Zahra merasa hangat dan lega. Kehadiran Kirana bukan sekadar teman, tapi juga penopang semangatnya. Gadis muda itu selalu memberikan tips kecil tentang pekerjaan, membimbingnya memahami sistem kantor, dan kadang sekadar menenangkan hati Zahra saat merasa kewalahan. Tidak hanya itu, Kirana juga menjadi perisai kecil bagi Zahra menghadapi tatapan iri Randy. Ia memberi nasihat ringan tapi tegas. Randy itu hanya iri, Zahra. Jangan hiraukan. Yang penting adalah integritas dan kerja kerasmu. Berkat dukungan Kirana,
Zahra mulai merasa lebih percaya diri. Ia belajar beradaptasi dengan dunia baru, menata rutinitas, dan menghadapi lingkungan yang sebelumnya terasa menakutkan. Persahabatan ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meski di tengah hiruk-pikuk dan intrik kantor. Di sore hari, ketika mereka pulang bersama, Zahra menatap Kirana dengan senyum tulus. "Terima kasih, Kak Kirana. Aku benar-benar merasa lebih kuat karena kamu." Kirana tersenyum hangat. "Itulah gunanya teman, Zahra. Kita saling mendukung, terutama ketika dunia terasa berat." Dan di tengah gedung megah itu, di antara tantangan dan tatapan iri, tumbuhlah persahabatan yang akan menjadi kekuatan Zahra, kekuatan yang akan menuntunnya menghadapi hari-hari penuh perubahan, ujian, dan kesempatan di masa depan. Perasaan yang tumbuh. Seiring waktu, kehadiran Zahra di kantor mulai menarik perhatian Arga dengan cara yang lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Setiap kali ia melihat gadis sederhana itu bekerja dengan tekun, tersenyum meski lelah, atau menanggapi instruksi dengan santun, hatinya merasa hangat. Ada sesuatu yang berbeda, suatu perasaan yang perlahan tumbuh, tidak ia sadari sejak awal. Hari itu, Arga duduk di ruangannya, menatap layar laptop, tetapi pikirannya melayang pada Zahra. Ia teringat saat gadis itu dengan sabar mengurus dokumen yang tercecer, menata berkas dengan rapi, dan tetap menjaga sikap rendah hati meski berada di lingkungan yang mewah dan asing baginya. Detik-detik itu terasa sederhana, namun bagi Arga, itu menunjukkan keindahan karakter Zahra, ketulusan, keberanian, dan kesederhanaan yang jarang ia temui pada orang lain. Sementara itu, Zahra mulai melihat sisi lain dari Arga. Bukan lagi sekadar bos muda kaya raya yang tegas dan berwibawa, tetapi seorang pria yang perhatian, detail, dan kadang menatapnya dengan mata yang seakan penuh rasa ingin tahu. Arga bukan orang yang mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, tapi perlahan, Zahra menyadari ada kelembutan di balik sikap tegasnya. Suatu sore, ketika Arga memberikan instruksi sederhana tentang proyek baru, ia menambahkan, "Kalau kamu kesulitan, jangan ragu bertanya. Aku tahu ini semua baru bagimu." Nada suaranya lembut, jauh berbeda dari nada formal biasa, dan Zahra merasakan ada perhatian tulus di balik setiap kata. Hatinya sedikit berdebar. Ia tersenyum, menunduk sebentar, dan menjawab, "Terima kasih, Pak. Aku akan berusaha." Kata-kata itu sederhana, tapi ada rasa hangat yang mengalir di antara mereka. Tak perlu banyak kata untuk saling memahami. Seiring hari-hari berlalu, kedekatan mereka mulai terasa alami. Arga lebih sering menanyakan kabar Zahra, memperhatikan pekerjaannya, dan sesekali memberi pujian sederhana yang membuat gadis itu tersipu. Zahra pun mulai terbuka, melihat bahwa di balik kekayaan dan wibawa Arga, ada sosok lembut yang peduli dan memperhatikan orang lain. Perasaan yang tumbuh ini tidak disadari secara penuh oleh keduanya pada awalnya. Namun ada momen-momen kecil yang menandai perubahan, tatapan yang linger sedikit lebih lama, senyum yang tulus, dan perhatian yang tidak biasa dari seorang bos kepada pegawai baru. Zahra mulai menyadari bahwa ia tidak lagi sekadar kagum atau takut terhadap Arga. Ada rasa nyaman, rasa hangat, dan rasa ingin lebih mengenal pria di depannya. Sementara Arga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan ketertarikan yang bukan karena status, kekayaan, atau prestasi, tetapi murni karena karakter, ketulusan, dan kelembutan Zahra. Di tengah gedung megah dan kehidupan yang serba teratur, benih perasaan itu mulai tumbuh perlahan, menandai awal dari sebuah ikatan yang lebih dari sekadar pekerjaan atau kebetulan. Masa lalu yang datang. Hari itu, suasana kantor terasa seperti biasa, ramai dengan karyawan yang beraktivitas, bunyi telepon, dan langkah-langkah cepat di lantai marmer. Zahra sedang menata berkas proyek ketika pandangannya tertarik oleh sosok wanita yang berjalan masuk ke lobi dengan langkah percaya diri. Wanita itu cantik, berpenampilan rapi, dan aura percaya dirinya begitu kuat. Arga Mahendra menatap sejenak. Matanya sedikit menegang.
Fiona Lestari, mantan Arga, sosok yang dulu pernah menempati hatinya, kini muncul kembali tanpa aba-aba. Zahra merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Aura ketegangan yang tiba-tiba muncul membuatnya sedikit gugup. Ia menatap Arga, yang kini berdiri di dekat meja resepsionis. Wajahnya tegas namun sedikit tegang. Fiona menatap sekelilingnya dengan mata yang tajam, hingga pandangannya berhenti pada Arga. Arga. Suaranya tenang tapi terdengar penuh makna. Tidak ada nada ramah di dalamnya. Hanya rasa kepemilikan lama yang samar tersirat. Arga menelan ludah, kemudian membalas pandangan Fiona dengan tenang, tapi tetap waspada. Fiona, apa yang membawamu ke sini? Suaranya terdengar tegas, menunjukkan bahwa ia tidak ingin terganggu oleh masa lalu yang muncul tiba-tiba. Zahra, yang berdiri di dekat situ, merasakan tatapan Fiona yang tajam ke arahnya. Perasaan asing dan tidak nyaman menyelimuti Zahra. Ia menyadari bahwa Fiona bukan sekadar mantan biasa. Wanita itu seakan menilai dan menakar setiap gerakannya, seperti merasa terancam oleh kedekatannya dengan Arga. Fiona tersenyum tipis, hampir dingin. Aku hanya kebetulan ada urusan di gedung ini, katanya sambil menatap Arga lagi. Tapi senyum itu tidak menipu. Ada pesan tersirat bahwa ia memperhatikan hubungan Arga dengan orang baru di sekitarnya. Arga menghela napas panjang. Ia tahu kedatangan Fiona bisa menjadi sumber masalah, apalagi bagi Zahra yang masih baru dan tidak terbiasa menghadapi intrik semacam itu. Ia menatap Zahra, memberi isyarat tenang agar gadis itu tetap fokus pada pekerjaannya. Zahra menunduk sebentar, hatinya sedikit berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menyadari bahwa kedekatan dengan Arga kini diuji, bukan oleh keadaan atau jarak, tetapi oleh masa lalu yang datang tanpa diundang. Fiona berbalik, seolah menandai bahwa ia memperhatikan segala gerak-gerik Arga. Arga menatapnya dengan tegas, namun ada garis tegang di wajahnya, antara ketenangan, kewaspadaan, dan keinginan untuk melindungi sesuatu yang baru saja ia mulai hargai. Di ruang kerja yang luas dan mewah itu, hadirnya Fiona menjadi pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Dan bagi Zahra, ini adalah tantangan pertama dalam menghadapi dunia yang lebih kompleks, di mana ketulusan dan hati yang tulus bisa diuji oleh intrik, iri hati, dan bayangan masa lalu. Cemburu yang membara. Sejak kemunculan Fiona Lestari, suasana di kantor mulai berubah. Walau Zahra berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Namun ada hal-hal kecil yang terasa tidak biasa. Tatapan dingin, komentar ringan tapi menusuk, dan sikap Fiona yang seolah selalu menilai setiap gerak-gerik Zahra. Hari itu, Zahra sedang menata dokumen untuk proyek baru di ruang administrasi. Ia baru saja menyelesaikan tugas ketika Fiona lewat di depan mejanya. Tersenyum tipis namun ada nada sindiran dalam suaranya. "Oh, gadis baru ini, ternyata cukup cepat menyesuaikan diri, ya?" kata Fiona. Suaranya terdengar manis tapi mengandung maksud meremehkan. Zahra menatapnya sebentar, sedikit terkejut. Ia tersenyum sopan, menunduk sebentar, dan menjawab, "Terima kasih, Bu Fiona. Aku masih belajar banyak." Fiona menyingkir tanpa jawaban, tetapi tatapannya tetap tajam, seolah menilai kelemahan Zahra. Di balik senyum itu, ada rasa cemburu yang membara. Ia merasa terganggu oleh kedekatan yang mulai terlihat antara Zahra dan Arga, bahwa seorang gadis sederhana yang baru hadir di kantor mampu menarik perhatian bos muda yang dulu hanya menjadi miliknya. Tatapan Fiona menjadi bayangan yang membayangi setiap langkah Zahra. Di rapat, Fiona kadang menyorot Zahra dengan mata yang sulit ditebak, memberi komentar kecil yang membuat rekan lain merasa canggung, dan sesekali mencoba meremehkan kontribusi Zahra, meski secara halus. Zahra menyadari hal ini, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia menenangkan diri, mengingat prinsip yang selalu ia pegang. Ketulusan dan kerja keras akan selalu terlihat. "Aku hanya perlu fokus pada pekerjaanku," gumamnya dalam hati, menahan rasa tersinggung yang muncul sesaat. Di sisi lain,
Cemburu Fiona semakin membara karena ia melihat bagaimana Arga tidak terganggu oleh sikapnya. Bahkan, Arga tetap memperhatikan Zahra, memberi pujian kecil, dan menunjukkan kepercayaan padanya. Hal itu semakin membuat Fiona merasa tersaingi, memunculkan perasaan ingin menguasai kembali perhatian Arga dengan cara apapun, meski harus menyingkirkan gadis baru itu. Di tengah gedung megah dan kehidupan profesional yang kompleks, benih konflik mulai tumbuh. Zahra menghadapi ujian pertama dalam dunia baru ini, bukan dari pekerjaan atau ketidakmampuannya, tapi dari rasa iri dan cemburu yang muncul dari masa lalu Arga, yang kini menjadi tantangan nyata untuk dipertahankan dengan keteguhan hati. Dan tanpa disadari, setiap langkah Zahra kini tidak hanya menentukan kesuksesannya di kantor, tapi juga bagaimana ia menghadapi intrik halus yang bisa menguji ketulusan, keberanian, dan kejujurannya. Ujian harga diri. Beberapa minggu sejak kedatangan Fiona, suasana kantor terasa berbeda bagi Zahra. Setiap hari ia harus menahan tatapan tajam, komentar halus yang meremehkan, dan intrik kecil yang dilakukan Fiona. Bahkan rekan-rekan yang awalnya ramah kadang tampak canggung menghadapi ketegangan itu. Hari itu, Zahra sedang menyiapkan laporan proyek di ruang administrasi. Ia bekerja keras, menyelesaikan semua dengan teliti. Namun mendadak Fiona lewat, menatapnya dengan nada penuh sindiran. "Wah, Zahra, luar biasa ya, bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Tapi jangan sampai mengira semua orang di sini akan menganggapmu istimewa," ucap Fiona. Suaranya terdengar ringan tapi menusuk. Zahra menelan ludah. Jantungnya berdebar. Rasa frustasi mulai muncul. Mengapa semuanya terasa begitu berat? Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Tapi sepertinya setiap langkahku dinilai, dihakimi. Untuk sesaat, rasa ingin menyerah muncul. Ia membayangkan meninggalkan kantor itu, kembali ke kehidupan sederhana yang bebas dari intrik dan tekanan. Namun, sebuah suara dalam hatinya mengingatkan, "Aku sudah jauh sampai di sini. Aku melakukan semua ini dengan ketulusan dan kerja keras. Aku tidak boleh menyerah karena ancaman atau iri hati orang lain." Zahra menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia menatap layar komputer, menatap dokumen, dan memfokuskan pikiran pada pekerjaannya. Setiap gerakan terasa berat, tapi ia menolak membiarkan ego atau tekanan orang lain meruntuhkan martabatnya. Ia berdiri, menata meja dengan mantap, dan membayangkan kata-kata Kirana. "Fokus pada dirimu, jangan biarkan intrik orang lain menghancurkan semangatmu." Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa kembali kuat. Meski tekanan masih ada, Zahra memilih bertahan. Bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk diri sendiri, untuk martabatnya, integritasnya, dan ketulusan yang selama ini menjadi pedoman hidupnya. Ia sadar, ujian ini bukan sekadar soal kerja di kantor, tapi soal keberanian mempertahankan harga diri di tengah dunia yang penuh intrik dan iri hati. Dan saat hari itu berakhir, Zahra melangkah keluar kantor dengan kepala tegak, meski lelah. Hatinya tenang, mengetahui bahwa keteguhan dan prinsipnya masih utuh. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa tidak ada tekanan, iri hati, atau sindiran yang bisa menaklukkan seseorang yang berdiri teguh pada nilai-nilainya sendiri. Di balik gedung megah itu, dunia profesional yang keras menguji siapa yang kuat, dan Zahra telah membuktikan, ketulusan dan harga diri adalah senjata yang tidak bisa diremehkan. Pembelaan Arga. Hari itu, rapat mingguan di ruang konferensi gedung berlangsung seperti biasa. Laporan proyek dipresentasikan, angka-angka dibahas, dan setiap manajer memberikan pendapatnya. Zahra duduk di pojok, memperhatikan jalannya rapat, tetap tenang meski Fiona sesekali menatapnya dengan nada sindiran. Tiba-tiba, saat Zahra menjawab pertanyaan tentang dokumen yang ia susun, Fiona menyela dengan nada meremehkan. "Zahra, apakah kamu yakin bisa menangani ini? Bukankah ini pekerjaan yang terlalu berat untuk seorang pegawai baru?" Ruang rapat menjadi hening. Semua mata tertuju pada Zahra. Suasana tegang,
Dan beberapa orang mulai menahan senyum tipis karena komentar Fiona terasa menusuk. Zahra menelan ludah, ingin menunduk dan tetap diam. Namun sebelum ia sempat menjawab, Arga bangkit dari kursinya. Suaranya rendah namun tegas, menggetarkan ruang itu. Fiona, hentikan, kata Arga dengan nada jelas dan tegas. Semua orang terkejut. Tidak biasa melihat Arga berbicara sekeras itu di depan stafnya, apalagi melawan seorang manajer senior seperti Fiona. Fiona menatapnya, kaget tapi tetap mencoba tersenyum tipis. Arga, maksudmu? Arga menatap mata Fiona tanpa ragu. Aku maksudkan, Zahra baru di sini, tapi dia bekerja dengan penuh ketekunan, tanggung jawab, dan integritas. Tidak ada yang pantas meremehkan kontribusinya. Jika ada yang mempertanyakan kemampuannya, seharusnya melihat fakta dan usahanya, bukan membuat komentar sinis. Kata-kata itu membuat ruangan hening sesaat. Beberapa rekan menatap satu sama lain, terkejut dengan ketegasan Arga. Biasanya, ia selalu tenang, penuh perhitungan, dan tidak menunjukkan emosinya. Tapi kali ini, ia membela Zahra dengan penuh keberanian, seolah menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan ketulusan dan kerja kerasnya direndahkan. Zahra menunduk, pipinya memerah, dan hatinya terasa hangat. Tidak pernah ia membayangkan bos yang begitu berpengaruh akan bersikap tegas demi membelanya. Perasaan terkejut bercampur kagum memenuhi dirinya. Fiona menelan ludah, wajahnya menegang. Ia menyadari bahwa Arga bukan hanya serius, tapi juga menegaskan batas. Ia tidak bisa lagi bermain-main dengan kedekatan atau posisi Zahra. Arga menoleh ke Zahra, senyum tipis muncul di wajahnya. Lanjutkan saja, Zahra. Aku yakin kamu bisa, katanya lembut. Nada itu berbeda dengan ketegasan sebelumnya, lebih hangat, memberi dorongan sekaligus rasa aman. Zahra mengangguk, mengumpulkan keberanian, dan melanjutkan penjelasannya dengan mantap. Kata-katanya terdengar jelas, meyakinkan, dan profesional. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan bukan lagi komentar Fiona, tapi penjelasan Zahra yang lugas dan rapi. Saat rapat berakhir, beberapa rekan menatap Arga dengan rasa kagum, sementara Zahra merasakan kombinasi lega dan hangat. Arga telah menunjukkan bahwa ketegasan dan perlindungan bisa berjalan seiring dengan kepercayaan dan perhatian. Di balik dinding kaca ruang konferensi itu, dunia profesional yang keras menjadi sedikit lebih adil. Ketulusan Zahra dihargai, dan kekuatan Arga untuk membela orang yang ia percayai mulai membentuk ikatan yang lebih erat di antara mereka. Gosip kantor. Sejak rapat kemarin, ketika Arga tegas membela Zahra, suasana kantor mulai berubah. Tidak lama setelah itu, desas-desus kecil mulai terdengar, percakapan ringan di sudut-sudut meja, bisik-bisik di kantin, dan komentar samar dari rekan-rekan yang penasaran. Lihat Zahra sama Pak Arga. Kayaknya mereka terlalu dekat, ya? Iya. Dari kemarin Arga selalu memperhatikan Zahra. Aneh, tapi lucu juga. Gumam seorang karyawan sambil tertawa pelan. Zahra yang sedang menyusun dokumen mendengar bisikan-bisikan itu. Jantungnya berdebar, wajahnya memerah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ketulusannya bekerja keras bisa diubah menjadi gosip semacam ini. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia ingin tetap fokus pada pekerjaan, tapi setiap tatapan dari rekan-rekan yang sedikit mengintai membuatnya canggung. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak melakukan apa-apa selain bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa semua orang harus menilai seperti ini? Gumamnya dalam hati. Kirana, yang duduk di dekatnya, memperhatikan perubahan ekspresi Zahra. Ia menepuk bahu Zahra pelan. Jangan terlalu dipikirkan, Zahra. Gosip kantor itu wajar, terutama kalau ada sesuatu yang berbeda. Fokus saja pada pekerjaanmu. Jangan biarkan orang lain merusak semangatmu. Zahra tersenyum tipis, sedikit lega dengan dukungan Kirana. Terima kasih, Kak.
Aku akan mencoba tetap fokus, jawabnya. Meski berusaha tegar, gosip itu tetap memberi tekanan. Ia sadar bahwa kedekatannya dengan Arga, yang sebenarnya hanya interaksi profesional dan sikap perhatian, kini diputarbalikan oleh orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Setiap langkahnya di kantor terasa diawasi. Setiap senyum atau interaksi dengan Arga membuatnya semakin canggung. Arga sendiri mulai menyadari hal ini. Ia melihat tatapan rekan-rekan yang mulai membicarakan mereka. Dan ia tahu bahwa gosip bisa memengaruhi rasa percaya diri Zahra. Dalam hati, ia bertekad untuk menjaga profesionalisme dan melindungi gadis itu, sekaligus menegaskan bahwa ketulusannya tidak perlu dipelintir oleh bisik-bisik yang tidak berdasar. Di balik hiruk-pikuk kantor yang mewah, Zahra belajar satu hal penting. Menjadi benar dan tulus tidak selalu mudah, terutama ketika orang lain tidak memahami niat baikmu. Gosip bisa membuatmu ragu, merasa kecil, dan tidak nyaman. Namun keteguhan hati, prinsip, dan dukungan teman seperti Kirana menjadi penopang yang membantunya tetap berdiri tegak, walau dunia seolah menilai setiap langkahnya. Dan di antara bisik-bisik dan tatapan penasaran itu, hubungan mereka, Zahra dan Arga, perlahan tetap berjalan, diam-diam semakin kuat, walau dunia luar mencoba memutarbalikkan persepsi. Pengakuan. Sore itu, setelah kantor mulai sepi dan lampu-lampu mulai meredup, Zahra masih berada di ruang administrasi, menyelesaikan laporan proyek yang harus dikumpulkan esok hari. Ia lelah, tapi ada rasa puas karena berhasil menuntaskan pekerjaan dengan baik. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Arga muncul. Wajahnya sedikit serius tapi matanya lembut menatap Zahra. "Zahra, boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada yang jarang terdengar. Tidak seperti bos yang biasa memberikan instruksi, tapi lebih pribadi, hangat. Zahra menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. "Tentu, Pak. Maksudnya, Arga," jawabnya, sedikit gugup. Arga melangkah mendekat, menutup pintu di belakangnya. Suasana di ruangan menjadi tenang. Hanya ada suara langkah kaki dan detak jantung Zahra yang terasa kencang. Ia menghela napas panjang, kemudian menatap Zahra dengan tulus. "Zahra, aku ingin jujur padamu," katanya. "Selama beberapa waktu ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku kagum dengan ketulusanmu, keberanianmu, dan cara kamu menghadapi dunia yang baru ini. Aku merasa tertarik padamu, bukan karena kamu pegawai di kantorku, bukan karena situasimu, tapi karena dirimu sendiri, karena hati dan pribadimu." Zahra terdiam, matanya membelalak. Jantungnya berdetak lebih cepat, campur aduk antara terkejut, gugup, dan senang. "Pak, maksudmu?" gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Arga tersenyum tipis, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ya, Zahra, aku menyukaimu. Lebih dari sekadar rasa kagum atau perhatian biasa. Aku ingin kamu tahu bahwa ketulusanmu membuatku ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin kita jujur pada perasaan ini, walau dunia di sekitar kita kadang rumit." Zahra menunduk sebentar, menahan rasa haru yang muncul. Hatinya hangat, dada terasa penuh. Ia tidak menyangka, bos yang dulu terasa jauh dan menakutkan kini berdiri di depannya, mengungkapkan perasaan tulus yang murni. Aku juga merasa nyaman, Pak. Maksudku, Arga, setiap kali bekerja denganmu, aku merasa dihargai, dan aku menghargai perhatianmu," jawab Zahra dengan suara lirih, pipinya memerah. Arga tersenyum lembut. Ia merasakan ketulusan dalam kata-kata Zahra, dan itu semakin menguatkan perasaannya. "Zahra, aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kita saling mengenal lebih dekat, secara pribadi. Tanpa tekanan, tanpa gosip, hanya kita berdua," ucapnya. Zahra menatap mata Arga. Hatinya terasa lega dan hangat. Ia tersenyum tipis. "Baik, Arga. Aku juga ingin mengenalmu lebih dekat." Di ruangan yang sunyi itu, dunia luar, gosip, iri hati, dan tekanan kantor
seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, dua hati yang tulus, berani mengakui perasaan, dan siap memulai perjalanan baru bersama. Keraguan Zahra. Beberapa hari setelah pengakuan Arga, Zahra merasa campur aduk. Di satu sisi, hatinya hangat dan bahagia karena seorang pria sekelas Arga, bos muda kaya raya yang selama ini terasa jauh dan tak tergapai, menyatakan perasaannya dengan tulus. Di sisi lain, keraguan mulai muncul perlahan, menekan pikirannya. Zahra duduk di sudut kantin, menatap cangkir teh hangat yang hampir tidak disentuhnya. Hatinya penuh pertanyaan. Aku hanya gadis sederhana. Hidupku biasa saja. Apa Arga benar-benar bisa menerima aku apa adanya? Atau aku hanya akan jadi bahan pembicaraan di kantor? Setiap kali ia melintas di lobi, ia masih merasakan tatapan penasaran dari beberapa rekan. Meski gosip sebelumnya perlahan mereda setelah Arga menegaskan batas, bisikan-bisikan halus tetap ada. Itu membuat Zahra semakin sadar akan perbedaan dunia mereka. Ia teringat masa lalunya, kamar kos sempit, pekerjaan serabutan, hidup sederhana yang penuh perjuangan. Arga, di sisi lain, hidup di dunia yang mewah, di mana status dan kekayaan adalah hal biasa. Keraguan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah hubungannya dengan Arga bisa bertahan di dunia nyata? Ataukah hanya akan menjadi cerita manis yang cepat memudar di tengah perbedaan yang terlalu besar? Zahra menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa takut itu terasa nyata. Takut dianggap tidak pantas. Takut hubungan mereka hanya akan menjadi gosip baru. Takut Arga akan menyerah jika dunia melihatnya terlalu berbeda. Namun di tengah keraguannya, ia teringat nasihat Kirana. Fokus pada dirimu, Zahra. Jangan biarkan status atau omongan orang menahan hatimu. Kalau Arga tulus, dia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Perlahan, Zahra menarik napas panjang. Meski takut dan ragu, ada sesuatu dalam hatinya yang memberitahu, ia tidak ingin menutup peluang untuk kebahagiaan hanya karena status atau gosip. Ia sadar bahwa keberanian dan ketulusan yang selama ini ia pertahankan harus tetap menjadi pedoman. Dengan kepala masih sedikit menunduk, Zahra berbisik pada diri sendiri. Aku harus percaya, jika perasaannya tulus, aku harus berani menerima, meski takut. Dan di sudut kantin itu, di tengah gedung megah yang selama ini terasa menakutkan, Zahra menghadapi ujian batin yang baru, keberanian untuk membuka hatinya, menerima perasaan, dan melawan keraguan yang lahir dari perbedaan status yang mencolok. Kesetiaan yang dibuktikan. Sejak keraguan Zahra muncul, Arga menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkannya. Ia tahu gadis itu butuh bukti, tindakan nyata yang menunjukkan keseriusan, ketulusan, dan kesetiaan, bukan sekadar janji manis yang mudah terlupakan. Hari itu, Arga mengajak Zahra keluar dari kantor, bukan untuk urusan pekerjaan, tapi hanya berdua. Mereka berjalan di taman kecil yang berada di kompleks gedung perusahaannya, jauh dari hiruk-pikuk kantor, jauh dari gosip dan tatapan penasaran. Zahra, ucap Arga lembut, menatap matanya. Aku tahu kamu ragu. Aku mengerti perbedaan dunia kita bisa membuatmu takut. Takut dianggap berbeda, takut menjadi bahan pembicaraan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius dengan perasaanku. Aku tidak ingin sekadar kata-kata. Zahra menatapnya, sedikit cemas tapi ingin mendengar lebih. Arga melanjutkan, aku ingin membuktikan keseriusanku. Aku ingin menunjukkan bahwa kamu penting bagiku, bukan karena statusmu atau siapapun yang melihat kita, tapi karena kamu, Zahra. Aku ingin kamu merasa aman, dihargai, dan diperhatikan, apapun yang terjadi di sekitar kita. Sejak hari itu, Arga membuktikan perasaannya dalam tindakan nyata. Ia tidak lagi sekadar memperhatikan dari jauh, tapi memberi ruang bagi Zahra untuk belajar, mendukung setiap keputusan kecilnya, bahkan menolongnya menghadapi gosip atau komentar yang kurang menyenangkan. Di kantor, Arga mulai lebih sering menegur orang-orang yang mencoba mengganggu atau meremehkan Zahra dengan halus tapi tegas.
Ia menunjukkan bahwa ia berdiri di samping Zahra bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai seseorang yang tulus peduli dan menghargai gadis itu. Di luar kantor, Arga memberikan perhatian yang hangat dan konsisten. Ia tidak memaksa, tidak tergesa-gesa, tapi setiap sikap, setiap tatapan, dan setiap kata-kata lembutnya menjadi bukti nyata bahwa perasaannya bukan sekadar permainan. Zahra perlahan mulai merasa aman. Keraguan yang sempat menguasai hatinya sedikit demi sedikit mencair. Ia melihat Arga tidak hanya sebagai pria kaya atau bos yang kuat, tapi sebagai seseorang yang setia, tulus, dan bersedia membuktikan perasaan dengan tindakan, bukan janji kosong. Di tengah dunia yang penuh intrik, perbedaan status, dan gosip kantor, Zahra menyadari satu hal penting. Ketulusan bisa dibuktikan, dan kesetiaan tidak selalu harus diucapkan. Kadang, ia harus dirasakan lewat tindakan yang nyata. Dan di sisi itu, di bawah sinar matahari sore taman kecil, dua hati yang tulus mulai semakin percaya, semakin dekat, dan semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi dunia bersama-sama. Rencana jahat Randy. Sejak Arga mulai menunjukkan perhatian dan dukungan nyata kepada Zahra, rasa iri Randy Prakoso semakin membara. Ia tidak tahan melihat gadis sederhana itu diterima dengan tulus oleh bos muda yang selama ini menjadi pusat ambisinya. Di belakang layar, Randy mulai merancang rencana licik. Ia menyebarkan gosip halus, mencoba menimbulkan kesalahpahaman kecil, dan memutarbalikan fakta agar seolah-olah Zahra tidak profesional, bahkan mencoba menjatuhkan reputasinya di hadapan rekan-rekan kantor. Hari itu, Randy menyiapkan laporan palsu tentang Zahra. Ia sengaja menambahkan catatan yang menyesatkan, membuat seolah-olah Zahra lalai dalam pekerjaan penting. Dengan senyum tipis, ia menyebarkannya melalui email internal, berharap Arga atau manajer lain akan kecewa dan menegur Zahra. Zahra menerima laporan itu dan segera sadar ada yang tidak beres. Beberapa angka tidak sesuai dengan catatan aslinya. Dokumen yang dikoreksi sebelumnya tiba-tiba muncul versi berbeda. Hatinya sedikit cemas, tapi ia tidak panik. Ini pasti ada kesalahan, atau seseorang sengaja membuat kerancuan, gumamnya dalam hati. Arga, yang kebetulan sedang meninjau proyek itu, memperhatikan ekspresi Zahra yang tegang. Ia mendekat dan menanyakan, "Ada masalah, Zahra?" Zahra menatap Arga, ragu sejenak, lalu menjelaskan situasinya. "Aku rasa, ada seseorang yang mencoba memutarbalikkan laporan ini, Pak. Beberapa angka tidak sesuai catatan aslinya." Arga menatap dokumen itu dengan serius, kemudian menyadari ada unsur manipulasi. Ia menghela napas panjang, menatap sekeliling ruangan, dan kemudian memanggil Randy ke ruangannya. "Randy," kata Arga dengan nada tegas dan dingin. "Apa maksudmu dengan laporan ini? Apakah kamu sengaja memanipulasi data untuk menjatuhkan Zahra?" Randy terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka bahwa usahanya akan terbongkar begitu cepat. Itu tidak sengaja, Pak, maksudku." Arga mengangkat alis, menatap tajam. "Aku tidak mau alasan. Ini jelas usaha menjatuhkan seseorang yang bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Jangan pernah mencoba hal seperti ini lagi." Randy tertegun, tersipu malu di hadapan semua orang yang menyaksikan. Kekuatannya untuk menutupi iri dan niat jahatnya hancur seketika. Zahra berdiri di samping Arga. Jantungnya berdebar tapi hatinya terasa lega. Ia tersenyum tipis pada Arga, merasa aman dan terlindungi. Arga menepuk bahu Zahra dengan lembut, memberikan rasa percaya dan perlindungan yang membuatnya semakin yakin. Di mata rekan-rekan kantor, tindakan Arga membuat mereka terkejut sekaligus kagum. Tidak banyak bos yang berani tegas menghadapi manipulasi dan fitnah demi melindungi pegawainya. Sementara itu, Randy menyadari bahwa iri hati dan rencana jahatnya justru membuatnya kehilangan wibawa di mata semua orang. Dan bagi Zahra, ini menjadi pelajaran pertama. Dalam dunia yang penuh intrik, ketulusan dan kerja keras selalu bisa menang, apalagi jika didukung oleh orang yang tulus membelanya.
Kebenaran terungkap. Hari itu, suasana kantor terasa tegang namun berbeda. Semua orang menunggu keputusan Arga terkait konflik yang baru-baru ini terjadi. Zahra duduk di ruang administrasi, masih merasa sedikit cemas meski yakin dengan integritasnya sendiri. Arga memanggil Randy ke ruangannya untuk pertemuan terakhir. Wajah Randy pucat, menyadari bahwa usahanya menjerumuskan Zahra akhirnya terbongkar sepenuhnya. Arga menatapnya dengan mata tajam. Nada suaranya dingin tapi tegas. "Randy Prakoso," kata Arga. "Aku sudah meneliti semua bukti, laporan, dan email yang kamu buat. Jelas bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan Zahra dengan manipulasi dan fitnah. Aku tidak mentoleransi perilaku seperti ini di perusahaanku." Randy terdiam. Wajahnya memerah. Kata-kata tidak bisa keluar. Semua rekan yang menyaksikan pertemuan itu merasakan ketegangan yang nyata. Arga melanjutkan, "Dengan ini, aku memutuskan untuk memecatmu. Kamu telah melanggar etika, menimbulkan konflik, dan mencoba merusak reputasi orang lain. Ini adalah keputusan final. Jangan pernah meremehkan ketulusan dan kerja keras orang lain lagi." Randy hanya bisa menunduk, sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah berat, sementara rekan-rekan lain menatapnya dalam diam. Di sisi lain, Zahra yang menyaksikan dari kejauhan merasakan beban di hatinya terangkat. Semua tuduhan palsu, semua komentar sinis, kini sirna. Nama baiknya kembali bersih, dan kebenaran akhirnya menang. Arga berjalan menuju Zahra. Senyum hangat muncul di wajahnya. "Zahra, semuanya sudah selesai. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku pastikan orang-orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Zahra menunduk sebentar, lalu tersenyum lega. "Terima kasih, Arga. Aku benar-benar lega," ucapnya dengan suara lirih, hatinya hangat. Arga menepuk bahu Zahra, penuh dukungan. "Ingat, Zahra, ketulusan dan kerja kerasmu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan saat ada yang mencoba menjatuhkan, kebenaran akan selalu muncul." Di mata semua orang di kantor, Arga menunjukkan bahwa integritas dan perlindungan terhadap pegawai yang tulus adalah hal yang utama. Sementara bagi Zahra, ini adalah kemenangan bukan hanya atas intrik Randy, tapi juga atas rasa takut dan keraguannya sendiri. Dan di balik dinding kaca gedung itu, dunia profesional yang sempat penuh intrik kembali terasa adil. Zahra kini bisa melangkah dengan kepala tegak, percaya diri, dan yakin bahwa ketulusan selalu dihargai, apapun status, gosip, atau usaha orang lain untuk merusaknya. Kepercayaan yang menguat. Beberapa minggu setelah Randy dipecat, suasana kantor terasa lebih tenang. Gosip mereda, intrik hilang, dan Zahra mulai merasa nyaman bekerja tanpa bayangan iri atau komentar menyindir. Di sisi lain, hubungan Zahra dan Arga semakin hangat. Mereka tidak hanya bertemu dalam konteks pekerjaan, tetapi mulai memahami satu sama lain secara pribadi, saling terbuka, saling mendukung, dan saling percaya. Suatu sore, setelah rapat proyek selesai, Arga menunggu Zahra di ruang kerjanya. "Zahra," ucapnya dengan nada lembut, "aku senang melihatmu lebih percaya diri sekarang. Aku tahu beberapa waktu lalu situasinya sulit, tapi kamu berhasil menghadapi semuanya dengan baik." Zahra tersenyum tipis. "Terima kasih, Arga. Aku juga merasa lebih kuat, karena kamu selalu mendukungku. Aku mulai percaya bahwa ketulusan dan kerja kerasku dihargai." Arga mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Dan aku ingin kita selalu saling percaya, Zahra. Tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga soal hati dan perasaan kita. Aku ingin kamu tahu, aku tulus denganmu. Tidak ada yang perlu kamu ragukan." Hati Zahra terasa hangat. Ia menyadari bahwa selama ini, rasa takut dan keraguannya tentang perbedaan status dan gosip kantor perlahan menghilang karena Arga membuktikan keseriusannya dalam tindakan nyata. "Aku percaya padamu, Arga."
Dan aku senang kita bisa saling percaya satu sama lain, jawabnya dengan lembut. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin terasa alami. Arga lebih sering memperhatikan kebahagiaan Zahra, memberi ruang untuknya berkembang, dan menunjukkan perhatian dalam hal-hal kecil, seperti menanyakan kabar, memberikan dukungan saat tugas sulit, atau sekadar menegur lembut agar Zahra tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Zahra pun belajar untuk lebih terbuka, tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia mulai memahami bahwa kepercayaan bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang konsistensi dalam tindakan dan ketulusan yang nyata. Di tengah gedung megah itu, di antara rapat, dokumen, dan rutinitas kantor, dua hati tumbuh semakin erat. Mereka saling melengkapi. Zahra yang sederhana tapi tangguh, dan Arga yang tegas namun penuh perhatian. Kepercayaan mereka menjadi fondasi yang kuat, menandai awal hubungan yang tidak hanya romantis, tapi juga penuh rasa hormat dan saling menghargai. Dan di sudut-sudut kantor yang dulu penuh bisik-bisik dan tatapan penasaran, kini hadir ketenangan, dua orang yang saling percaya, siap menghadapi tantangan dunia profesional bersama, dan semakin yakin bahwa apa yang mereka miliki bukan sekadar cinta, tapi juga saling menghargai dan menguatkan satu sama lain. Lamaran sederhana. Hari itu, Arga mengajak Zahra keluar setelah jam kerja selesai. Mereka berjalan menyusuri taman di dekat gedung perusahaannya, tempat yang sering mereka gunakan untuk berbicara secara pribadi tanpa hiruk-pikuk kantor. Lampu-lampu taman yang redup menciptakan suasana hangat dan tenang. Zahra merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Arga. Namun tatapan lembut Arga membuatnya tenang. Mereka duduk di bangku kayu, saling menatap mata satu sama lain, menikmati keheningan yang nyaman. Arga menarik napas panjang. Zahra, selama ini aku sudah menunjukkan perasaanku dengan tindakan. Aku selalu berusaha membuktikan ketulusan dan keseriusanku. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan padamu secara langsung. Zahra menatapnya. Jantungnya berdebar. Apa itu, Arga? Tanyanya lirih. Arga mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kotak itu sederhana, tidak mewah, tapi tersimpan rapi dengan pita putih tipis. Ia membuka kotak itu, menampilkan cincin yang elegan namun sederhana. Zahra, aku ingin kamu tahu, aku ingin selalu ada di sampingmu. Aku ingin kita menghadapi dunia bersama-sama, saling mendukung, saling percaya. Apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidupku? Zahra terdiam, air mata bahagia mulai menggenang di matanya. Ia melihat ke mata Arga, mata yang tulus, lembut, dan penuh perhatian. Semua rasa gugup, keraguan, dan takut tentang perbedaan status seolah hilang. Yang tersisa hanyalah ketulusan yang murni dan rasa cinta yang tulus. Dengan suara yang bergetar karena haru, Zahra menjawab, "Ya, Arga, aku bersedia." Arga tersenyum hangat, perlahan mengenakan cincin itu di jari Zahra. "Terima kasih, Zahra. Aku janji akan selalu menghargai, melindungi, dan mencintaimu dengan sepenuh hati." Zahra merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa cinta tidak harus mewah untuk berarti. Kesederhanaan lamaran itu justru membuatnya terasa lebih tulus dan bermakna. Mereka duduk berdua di bangku taman, tangan saling menggenggam, menikmati senja yang indah. Di tengah gedung megah dan dunia yang rumit, mereka menemukan satu hal yang sederhana namun sangat berharga: ketulusan, kesetiaan, dan cinta yang tulus satu sama lain. Dan saat matahari mulai tenggelam, di bawah lampu-lampu taman yang lembut, dua hati itu berjanji untuk menempuh perjalanan hidup bersama, memulai babak baru dengan cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang nyata. Keputusan besar. Malam itu, setelah berjalan di taman yang sepi, Arga menatap Zahra dengan mata yang penuh ketulusan. Hatinya berdebar, menunggu jawaban yang sudah ia rasakan selama ini. "Zahra, aku ingin kamu menjadi bagian hidupku, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai teman, sahabat, dan pendamping yang selalu ada di setiap langkahku."
Apakah kamu bersedia menikah denganku? Zahra menunduk sejenak, menahan air mata yang mulai menggenang. Semua rasa takut, keraguan, dan perbedaan status yang selama ini menghantui pikirannya, kini tercampur dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dengan suara yang bergetar namun tulus, Zahra mengangguk pelan. Ya, Arga, aku bersedia. Aku ingin berjalan bersamamu, menghadapi dunia bersama, dan saling percaya seperti selama ini. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia merasakan kehangatan yang mendalam saat tangan Arga menggenggamnya erat. Lembut namun penuh keyakinan. Senyum Arga yang hangat membuat hatinya terasa damai. Terima kasih, Zahra. Aku janji akan selalu menjaga, mencintai, dan menghargaimu, kata Arga, menatap mata Zahra dengan penuh cinta. Zahra menunduk sebentar, lalu tersenyum sambil meneteskan air mata bahagia. Semua perjuangan, semua keraguan, dan segala tantangan yang pernah ia hadapi terasa sepadan. Keputusan besar ini, menerima lamaran Arga, adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Mereka duduk di bangku taman, saling menggenggam tangan, merasakan kedamaian yang belum pernah Zahra rasakan sebelumnya. Di tengah dunia yang sibuk dan penuh tantangan, mereka menemukan satu hal yang nyata dan tulus: cinta, kepercayaan, dan keputusan untuk saling mendampingi seumur hidup. Di balik cahaya lampu taman yang lembut, dua hati yang berbeda dunia kini bersatu. Zahra sadar, menerima lamaran Arga bukan sekadar keputusan hati, tapi juga keberanian untuk percaya pada cinta yang tulus, pada kesetiaan, dan pada kebahagiaan yang ia layak dapatkan. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, Zahra dan Arga memulai perjalanan baru, bersama, saling percaya, dan siap menghadapi dunia dengan hati yang tulus. Restu lingkungan. Kabar tentang pertunangan Zahra dan Arga menyebar perlahan di kantor dan lingkungan sekitarnya. Awalnya, banyak yang terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana seperti Zahra bisa menjadi pasangan bos muda kaya raya? Gosip yang dulu membayangi justru muncul kembali, meski kali ini dengan nuansa berbeda. Beberapa rekan di kantor menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ada yang heran, ada yang menahan senyum. Namun berbeda dengan dulu, kali ini orang-orang tidak lagi mencoba menjatuhkan atau meremehkan. Mereka menyadari bahwa hubungan ini lahir dari ketulusan dan keseriusan, bukan karena status atau keuntungan semata. Kirana, teman dekat Zahra, menjadi salah satu pendukung pertama. Zahra, aku senang banget kamu akhirnya mendapat kebahagiaan yang tulus. Aku percaya Arga memang serius denganmu, ucap Kirana dengan mata berbinar, menepuk bahu Zahra. Bahkan beberapa senior di kantor yang awalnya skeptis mulai memberikan restu mereka. Aku melihat bagaimana kalian saling menghargai dan bekerja sama. Itu yang penting, kata seorang manajer dengan tersenyum hangat. Di lingkungan Zahra, teman-teman kos dan tetangga juga mulai menerima kabar itu. Beberapa awalnya ragu, tapi melihat betapa bahagianya Zahra dan keseriusan Arga, mereka ikut mendukung. Kamu memang pantas bahagia, Zahra. Lihat saja, Arga sungguh-sungguh, ucap seorang teman sambil tersenyum. Zahra merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia sadar, meski dunia awalnya menilai dan mempertanyakan, ketulusan dan kesungguhan hati mampu meraih restu. Hatinya lega, dan ia semakin yakin bahwa ia membuat keputusan yang tepat. Arga pun merasakan hal yang sama. Ia tersenyum menatap Zahra, mengetahui bahwa cinta mereka tidak hanya diakui oleh mereka berdua, tapi juga diterima oleh orang-orang yang penting di sekitar mereka. Kita akan menghadapi semua ini bersama, Zahra. Dan lihat, banyak yang sudah mendukung kita, kata Arga lembut, menggenggam tangan Zahra. Di tengah dukungan yang mengalir, Zahra merasa bangga dan bahagia. Dunia yang dulu terasa menakutkan kini menjadi lebih hangat. Ia tahu, dengan restu dan dukungan lingkungan sekitar, perjalanan mereka menuju pernikahan akan lebih mudah dilalui, dengan hati yang tulus, penuh cinta, dan keyakinan bahwa mereka layak bahagia bersama.
Pernikahan yang mengharukan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar hangat, memberikan cahaya lembut pada taman kecil yang telah dihias sederhana tapi indah. Meja-meja kayu, bunga-bunga putih, dan kursi yang tersusun rapi menciptakan suasana intim dan hangat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya sentuhan sederhana yang memancarkan cinta dan ketulusan. Zahra berdiri di ujung altar mini yang dibentuk dari rangkaian bunga. Kerudungnya sederhana, gaunnya anggun tanpa hiasan berlebihan, dan wajahnya berseri-seri. Di dadanya, campuran haru, bahagia, dan sedikit gugup menyelimuti hatinya. Semua perjalanan yang ia lalui, mulai dari hidup sederhana di kamar kos, bekerja keras sebagai petugas kebersihan, menghadapi gosip kantor, hingga rintangan dari orang iri, membawa momen ini menjadi sangat berarti. Arga berjalan perlahan di sisi altar, menatap Zahra dengan mata penuh cinta. Setiap langkahnya mantap, tegas, dan tulus. Senyumnya hangat, seolah mengatakan bahwa ia siap menjaga, menghargai, dan mencintai Zahra seumur hidup. Mereka saling menatap mata satu sama lain. Arga memegang tangan Zahra dengan lembut. Suara lembut pendeta terdengar di sekeliling mereka, mengucapkan kata-kata pernikahan yang sederhana namun sakral. Dengan ini, aku menerima kamu, Zahra Amelina, sebagai pendamping hidupku. Aku berjanji akan selalu mencintai, menghormati, dan mendukungmu, dalam suka dan duka, sampai akhir hayat. Ucap Arga dengan penuh keyakinan. Zahra menunduk sebentar, menahan air mata haru, kemudian mengangkat wajahnya. Aku juga menerima kamu, Arga Mahendra. Aku berjanji akan selalu setia, mencintai, dan berdampingan denganmu, apapun yang terjadi. Saat cincin dipertukarkan, udara seolah hening sejenak, hanya terdengar desiran angin dan detak jantung mereka. Setiap mata yang hadir, teman kantor, sahabat dekat, dan keluarga kecil yang mengenal mereka, merasakan kehangatan yang terpancar dari pasangan ini. Arga memeluk Zahra setelah kata-kata terakhir terucap. Zahra menempelkan kepalanya di dada Arga. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang luar biasa. Semua perjuangan dan ujian yang mereka hadapi terasa terbayar dengan momen sederhana namun penuh makna ini. Di tengah taman yang penuh bunga dan cahaya hangat sore itu, Zahra resmi menjadi istri Arga. Dunia yang dulunya terasa berbeda dan menakutkan kini menjadi milik mereka berdua. Dunia yang dipenuhi cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan sederhana namun abadi. Dan saat matahari mulai tenggelam, dua hati yang berbeda dunia kini bersatu, siap menempuh perjalanan hidup bersama dengan cinta yang tulus, kesetiaan yang nyata, dan kebahagiaan yang sejati. Dari kejujuran menjadi takdir. Beberapa bulan setelah pernikahan, Zahra dan Arga menempati rumah sederhana yang telah diubah menjadi tempat hangat penuh cinta. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya suasana yang nyaman, hangat, dan mencerminkan kepribadian mereka. Zahra duduk di ruang tamu, menatap jendela yang memantulkan cahaya sore. Ia tersenyum mengenang perjalanan hidupnya, dari kamar kos sempit, bekerja sebagai petugas kebersihan, menghadapi gosip kantor, hingga akhirnya menjadi pendamping hidup seorang bos muda kaya raya. Semua ini terasa luar biasa, tapi yang paling ia banggakan adalah bahwa ia tetap menjadi dirinya sendiri. Arga masuk membawa secangkir teh hangat. Ia tersenyum melihat Zahra, matanya penuh kekaguman dan cinta. Zahra, aku masih tidak percaya bagaimana kejujuran dan ketulusanmu membawa kita ke sini. Aku bangga padamu. Zahra tersenyum, menggenggam tangan Arga. Aku juga bangga, Arga. Semua yang terjadi, dari awal aku menemukan ponselmu hingga sekarang, aku belajar satu hal, kejujuran tidak akan pernah sia-sia. Aku tidak kehilangan jati diriku, dan aku menemukan kebahagiaan yang tulus. Arga mengangguk, menatap Zahra dengan penuh keyakinan. Itu yang membuatmu begitu istimewa. Dunia mungkin keras, tapi ketulusan hatimu selalu menang. Dan aku ingin selalu ada untukmu,
menghargai dan mendukungmu. Zahra menunduk sebentar, menatap cincin di jarinya. Semua momen kecil, menemukan ponsel di toilet, keberanian mengembalikannya, menghadapi intrik Randy, dan mengatasi keraguan sendiri, ternyata membentuk takdirnya. Kejujuran yang sederhana itu, yang mungkin terlihat kecil bagi orang lain, telah mengubah seluruh hidupnya. Ia tersenyum hangat, menyadari bahwa status sosial bukanlah hal yang menentukan kebahagiaan. Yang terpenting adalah hati yang tulus, keberanian untuk tetap benar, dan kepercayaan pada orang yang memang layak dipercaya. Arga duduk di sampingnya, memeluk Zahra dengan lembut. Di rumah yang sederhana itu, mereka berbagi tawa, cerita, dan impian masa depan. Zahra kini bukan lagi gadis miskin berkerudung yang ragu menghadapi dunia. Ia adalah seorang wanita yang mandiri, tulus, dan kini hidup bahagia sebagai istri seorang pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Disinilah keajaiban sederhana dari kejujuran terlihat nyata. Sesuatu yang tampak sepele, mengembalikan sebuah ponsel, telah membuka pintu takdir, membawa Zahra dari kehidupan yang berat menuju kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dan di tengah dunia yang luas, Zahra tersadar, kejujuran tidak hanya membentuk karakter, tapi juga menuntun pada takdir yang indah. Dari gadis miskin berkerudung menjadi istri bos kaya raya, ia tetap menjadi dirinya sendiri, tulus, berani, dan penuh kasih. Dunia mungkin menilai dari luar, tapi kebahagiaan sejati lahir dari hati yang jujur dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Dan disitulah kisah Zahra berakhir, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai bukti bahwa kejujuran bisa mengubah hidup, dan takdir yang indah bisa muncul dari langkah-langkah kecil yang penuh ketulusan.